Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang topik 5 ruang kolaborasi, yaitu tentang studi kasus Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait konsep asesmen. Asesmen atau penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara untuk mendapatkan suatu informasi terkait hasil belajar peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran serta memberikan umpan balik terhadap guru maupun peserta didik. Adapun fungsi asesmen yaitu fungsi formatif merupakan asesmen yang digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap para guru dan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi peserta didik. Selanjutnya, fungsi sumatif merupakan fungsi yang dijadikan sebagai bahan penentuan nilai belajar peserta didik dalam satu mata pelajaran tertentu. Fungsi sumatif ini digunakan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Asesmen yang sering digunakan dalam proses pembelajaran diantaranya pertama yaitu performance assessment merupakan jenis asesmen yang meminta peserta didik untuk melakukan demonstrasi bersamaan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Kedua yaitu penilaian portofolio dan penilaian proyek merupakan penilaian yang dilakukan dengan pemberian tugas dalam bentuk investigasi yang diawali dengan pengumpulan, pengorganisasian, dan evaluasi hingga dengan penyajian data. Ketiga yaitu product assessment yaitu penilaian dalam bentuk suatu produk tertentu, sedangkan self assessment yaitu penilaian yang dilaksanakan sendiri oleh peserta didik maupun guru yang bersangkutan dalam kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar tingkat kelas. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru dan Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-temannya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin atau pembelajaran jarak jauh. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Oke, hal ini perlu dilakukan untuk melakukan asesmen terhadap keadaan Diana adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang menghambat proses belajar Diana di sekolah dengan melakukan pendekatan dengan Diana dan orang tua Diana. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar Diana dan mengukur pengetahuan awal untuk menemukan kesenjangan yang dimiliki oleh Diana. Kemudian yang ketiga, melakukan penilaian berdasarkan rubrik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah dirancang. Yang keempat, meminta Diana untuk melakukan self-assessment, yakni Diana diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan proses dan tingkat capaian kompetensi yang telah Diana lalui. Dan yang terakhir atau yang kelima, melakukan asesmen formatif untuk mengetahui kemampuan Diana setelah mengikuti pembelajaran dan hasil penilaian ini digunakan guru sebagai acuan untuk menentukan strategi pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda.
Jenis asesmen yang kami berikan kepada Diana yaitu yang pertama, performance assessment. Performance assessment merupakan salah satu jenis asesmen yang dapat digunakan dengan cara meminta Diana untuk mendemonstrasikan hal-hal yang diketahui dan mampu dilakukan melalui tugas. Tugas tersebut dirancang untuk menghasilkan respon lisan dari Diana. Tugas tersebut dapat berupa presentasi maupun tanya jawab. Kami memilih asesmen jenis ini dengan pertimbangan karena Diana memiliki gaya belajar auditori. Gaya belajar yang dimiliki Diana tampak saat Diana mampu menjawab materi tugas yang diulang secara lisan. Selain itu, asesmen ini cocok untuk diterapkan pada Diana agar guru dapat menilai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Diana. Lebih lanjut, melalui performance assessment, guru dapat menilai Diana lebih objektif berdasarkan kemampuan, perkembangan dalam berproses, melakukan aktivitas, dan unjuk kerja yang dilakukan. Selanjutnya, asesmen yang kami gunakan adalah self-assessment. Self-assessment merupakan salah satu jenis asesmen yang dilakukan sendiri oleh peserta didik maupun guru. Self-assessment dapat digunakan guru untuk mengetahui proses dan tingkat capaian kompetensi yang telah Diana lalui. Selain itu, melalui self-assessment, guru dapat meminta Diana untuk menceritakan kelebihan dan kekurangannya selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Kami memilih jenis asesmen ini karena Diana memiliki gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori akan lebih aktif dalam proses pembelajaran apabila guru melakukan asesmen secara lisan. Oleh sebab itu, kami memilih menggunakan self-assessment agar dapat melakukan penilaian secara langsung terhadap pengetahuan, keterampilan, dan capaian kompetensi yang Diana peroleh. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 3, yaitu kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Diana memiliki kesulitan dalam memahami materi pembelajaran di kelas. Hal ini terlihat dari nilai yang jauh tertinggal dibandingkan dengan teman-temannya, serta kesulitan dalam mengerjakan tugas dan ulangan. Namun, Diana memiliki potensi dan kemampuan yang baik saat materi tugas dan ulangan diulangi secara lisan dan individual. Melalui asesmen diagnostik, dapat diketahui bahwa Diana memiliki gaya belajar auditori yang membutuhkan pendekatan pembelajaran lebih ke lisan. Kemudian, penilaian yang dilakukan berdasarkan rubrik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik menunjukkan bahwa Diana membutuhkan bimbingan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, melalui performance assessment dan self-assessment, Diana mampu menunjukkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Namun, perlu bimbingan dan perlu bantuan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya dan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Diana agar Diana dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan meningkatkan kemampuan akademiknya.